Halo semua, kita sudah sampai di bagian irisan kerucut yang terakhir, yaitu kita akan belajar mengenai apa itu hiperbola. Nah, kita lihat di sini perbandingan antara lingkaran, elips, parabola, dan hiperbola. Jadi kalau untuk hiperbola, dia akan memotong kerucut itu di bagian atas dan bagian bawahnya, yaitu di dua bagian, sehingga dari segi fisiknya kita akan melihat bahwa hiperbola ini adalah seperti dua buah parabola, tapi karena ini satu pasang, maka disebut sebagai hiperbola. Kalau kita lihat apa itu hiperbola dari definisinya, hiperbola adalah kumpulan titik-titik yang jarak titik tersebut terhadap dua titik tetap yang disebutnya sebagai fokus adalah selalu konstan. Nah, kalian tahu apa bedanya hiperbola dengan elips sekarang? Yaitu, kalau elips itu jumlahnya yang tetap, kalau di hiperbola itu adalah selisihnya yang tetap, ya. Nah, satu lagi di sini yang membedakan hiperbola dengan irisan kerucut yang lainnya adalah hiperbola itu mempunyai apa yang disebut sebagai asimtot, ya. Kalau irisan kerucut yang lain nggak ada yang disebut asimtotnya. Nah, kita lihat lebih lanjut yang jarak tadi ya. Jadi kalau kita misalkan kita mempunyai satu titik T1, maka T1 ke F2 dikurangi T1 ke F1, kalau ini dimisalkan jaraknya C, maka kalau kita pindahkan titiknya ke T2, maka ternyata T2 F2 dikurangi T2 F1 juga adalah C. Jadi selisihnya adalah tetap. Nah, berapa nilai C-nya? Di sini kita akan coba menghitung berapa nilai C-nya dengan menggunakan titik puncak dari hiperbola, yaitu di sini titik P1, yaitu min A, 0. Berarti jarak titik P1 ke F2 yang lebih panjang, kalau kita kurangi dengan P1 ke F1 itu juga sama dengan C, ya, tadi konstan. Nah, kita lihat ini adalah jarak P1 F2 dan ini adalah P1 F1. Kalau kita lihat simetrisnya, kita bisa pindahkan P1 F1 ini ke P2 F2. Berarti jarak yang hijau di sebelah kanan ini, P1 F2 dikurangi P2 F2, jarak merah ini adalah sebesar, di sini kita lihat jarak P1 ke P2 yaitu dari min A ke A atau sama dengan 2A. Nah, jadi ternyata untuk jarak konstannya ini sama dengan elips, yaitu sebesar 2A ya. Nah, sama juga dengan penurunan persamaan pada elips. Kita menghitung jarak suatu titik tersebut ke F2, kita kurangi dengan jarak titik tersebut di F1 yang sama dengan 2A, dan juga kita menggunakan nilai C kuadrat yang sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat, maka persamaan elips dari perhitungan penurunan rumusnya menjadi seperti ini bentuknya. Kita memiliki B kuadrat X kuadrat dikurang A kuadrat Y kuadrat sama dengan A kuadrat kali B kuadrat, dan kalau kita bagi semua dengan A kuadrat kali B kuadrat, maka akan didapatkan persamaan hiperbola yang pusatnya di 0,0, yaitu X kuadrat per A kuadrat dikurang Y kuadrat per B kuadrat sama dengan 1. Nah, di sini juga kita bisa lihat ya bedanya dengan elips. Semuanya itu sama kecuali tandanya di sini. Kalau elips itu plus, di sini hiperbola itu minus ya. Kita juga nanti akan membedakan. Oke, kita lanjutkan ke apa yang tadi saya sebut-sebut sebagai asimtot ya. Jadi di sini ada suatu garis yang kita misalkan sebagai garis Y sama dengan MX. Karena dia melewati titik 0,0, jadi yang biasanya Y sama dengan MX plus C, nilai C-nya akan menjadi 0 ketika melewati 0,0. Jadi untuk garis Y sama dengan MX ini, kita mau lihat nih, apakah dia berpotongan atau tidak berpotongan. Jadi dengan cara yang seperti biasa antara kurva dan garis. Nah ya, ini persamaan hiperbolanya sudah kita rubah ke bentuk linear. Kemudian dengan Y sama dengan MX, kita lihat hasil substitusinya adalah seperti ini. Dan kemudian untuk diskriminannya kita mau lihat dia bersinggungan atau enggak ya. Untuk nilai D sama dengan 0, maka akan didapatkan nilai B kuadrat min A kuadrat M kuadrat sama dengan 0, sehingga M-nya itu adalah plus minus B per A.
Nah, di sini M-nya kita substitusi dengan B per A sehingga kita dapatkan persamaan garisnya adalah Y sama dengan plus minus B per AX. Kenapa disebut sebagai asimtot? Karena kalau kita substitusi kembali ke nilai konstanta X kuadrat di sini, maka kalau M-nya adalah B per A, maka didapatkan konstanta X kuadratnya adalah 0. Jadi, nilai ini tidak akan terdefinisi karena X kuadratnya sama dengan 0. Nah, maka si persamaan garis Y sama dengan MX itu akan menjadi Y sama dengan plus minus B per AX, dan ini didefinisikan sebagai garis asimtot. Nah, jadi persamaannya asimtotnya itu ada dua, di sebelah kiri yaitu Y sama dengan minus B per AX, dan di sebelah kanan Y sama dengan B per AX. Kemudian untuk asimtot ini kita akan lihat suatu keistimewaan, yaitu ketika A-nya sama dengan B. Jadi waktu A-nya sama dengan B, kita dapatkan persamaan hiperbolanya itu menjadi seperti ini, sehingga didapatkan X kuadrat min Y kuadrat sama dengan A kuadrat. Nah, ini jadi mirip dengan persamaan lingkaran tapi pakai tandanya minus ya. Kemudian karena A-nya sama dengan B, kita lihat hiperbolanya akan disebut sebagai hiperbola ortogonal. Apa yang disebut ortogonal? Nah, ternyata ketika A sama dengan B, kita dapatkan gradiennya di sini adalah min 1 untuk asimtot yang pertama dan plus 1 untuk asimtot yang kedua. Dengan nilai M yang kalau dikalikan adalah min 1, kalian bisa ingat itu adalah ciri-ciri dua garis yang saling tegak lurus. Nah, jadi untuk hiperbola yang dua asimtotnya saling tegak lurus, di mana A-nya sama dengan B, maka hiperbolanya disebut hiperbola yang ortogonal. Nah, ini definisi dari hiperbola bentuk khusus yang sering ditanyakan ya. Jadi sekali lagi, hiperbola ortogonal adalah hiperbola yang asimtotnya itu saling tegak lurus satu sama lain. Kita lanjutkan ke mencari elemen-elemen dalam horizontal hiperbola, di sini khususnya yang pusatnya di 0,0. Jadi kalau kita lihat pusat dari hiperbola itu adalah di titik perpotongan antara asimtotnya, yaitu di sini 0,0 ya. Kemudian dengan persamaan yang seperti ini kita lihat hiperbolanya adalah hiperbola yang horizontal, karena titik potong dengan sumbu X-nya akan didapatkan di min A,0 dan di A,0. Jadi sama seperti elips, ketika titik puncaknya ada di sumbu X, dia akan disebut sebagai hiperbola horizontal. Nah, kemudian untuk C-nya, di mana C itu didapatkan dari penjumlahan A kuadrat dan B kuadrat, C-nya akan di sebelah kiri di sini, fokus pertama, dan di sebelah kanan, ini fokus kedua. Kemudian untuk latus rektumnya adalah garis yang ungu, ini disebut garis latus rektum sama seperti di elips ya, yaitu X-nya dengan persamaan X sama dengan min C dan X sama dengan C. Nah, kemudian untuk yang tadi asimtotnya, persamaannya adalah min B per A kali X dan B per AX. Kemudian dari asimtot ini kita bisa lihat ketika X-nya adalah minus A, maka kita bisa cari puncak sumbu minor, yaitu ketika X-nya min A, kita lihat di garis asimtotnya mempunyai koordinat Y, yaitu B dan min B. Sehingga di sini 0, B dan 0, min B disebut sebagai puncak sumbu minornya. Dan untuk garis direktrix berbeda dengan elips yang ada di luar elips. Kalau di sini di hiperbola, garis direktrix itu ada di dalam hiperbola, di tengah-tengah puncak dari hiperbolanya. Di sini rumusnya itu sama, X sama dengan min A kuadrat per C dan X sama dengan A kuadrat per C untuk yang berpusat di 0,0. Nah, kemudian yang tadi saya sudah bilang, ini adalah sumbu mayornya yaitu Y sama dengan 0, dan panjang sumbu mayor adalah sama ya, jarak antara titik puncaknya sehingga sebesar 2A, dan untuk sumbu minornya di sini sumbu Y atau persamaannya X sama dengan 0 dengan panjang sumbu minornya adalah 2B. Ini sama seperti elips. Dan kemudian untuk latus rektumnya juga sama, dihitung dengan rumus 2B kuadrat per A. Nah, itu adalah elemen-elemen yang kita bisa lihat dari hiperbola horizontal yang pusatnya di 0,0.
Kalau kita lihat atau hitung eksentrisitasnya, karena eksentrisitas itu selalu perbandingan antara C per A, jadi di sini kita bisa lihat C-nya akan lebih besar dari A, sehingga C per A-nya akan lebih besar dari 1. Ya, ingat ya, kalau C per A yang lebih kecil 1 itu apa? Yaitu elips. Kalau C per A-nya sama dengan 1 itu adalah parabola. Ya. Nah, yang perlu diingat untuk mendefinisikan sebuah horizontal atau vertikal hiperbola adalah yang pertama, pada hiperbola nilai A kuadrat itu selalu yang didahului dengan tanda positif, sedangkan B kuadrat itu yang tandanya di depannya negatif. A kuadrat kalau di bawah X kuadrat itu adalah horizontal hiperbola, sedangkan kalau dia di bawah Y kuadrat akan menjadi vertikal hiperbola. Ya, ini adalah contohnya. Nilai A kuadratnya itu yang positif, jadi bukan yang lebih besar seperti pada elips, tapi di sini yang positif, sehingga A kuadratnya itu yang 9 dan B kuadratnya yang 16. Karena yang positifnya ada di bawah X kuadrat, ini adalah horizontal hiperbola. Dan kalau yang ini bentuknya, maka kita lihat yang positifnya itu di bawah Y kuadrat, sehingga 16 adalah A kuadrat dan di sini B kuadratnya adalah 9. Jadi untuk hiperbola, mungkin saja nilai A kuadrat itu adalah yang paling kecil. Tidak seperti di elips, A kuadrat itu selalu yang paling besar. Nah, C-nya juga ada sedikit berbeda ya. C kuadrat itu A kuadrat tambah B kuadrat. Kalau pada elips ini kan minus ya. Jadi A itu bisa lebih kecil dari nilai B-nya. Fokus dan vertex itu akan ditranslasi sejauh alfa, beta. Seperti biasa ya, penambahan alfa terhadap komponen X dan penambahan beta itu terhadap komponen Y-nya. Nah, ini adalah rumus dari hiperbola. Kita bandingkan yang horizontal, vertikal, apakah berpusatnya di 0,0 atau di alfa, beta. Sama seperti sebelumnya pada elips, ini bukan rumus yang harus dihafalkan, tetapi cukup dimengerti dan dilihat apa bedanya dengan elips ya. Sebenarnya sama untuk rumus-rumusnya untuk panjang mayor aksis, panjang sumbu minor, panjang latus rectum, eksentrisitas ya. Juga untuk persamaan garis direktrix dan lain sebagainya. Jadi kalau kita lihat untuk pencarian fokus, puncak mayor, puncak minor itu juga prinsipnya sama seperti elips. Yang membedakan adalah di sini untuk hiperbola tentunya ada persamaan untuk asimtot ya. Jadi untuk hiperbola horizontal yang bentuknya seperti ini, maka asimtotnya adalah B per AX seperti yang tadi disebutkan ya. Maka kalau pusatnya di alfa, beta, asimtotnya menjadi Y min beta sama dengan plus minus B per A X min alfa. Dan untuk yang vertikal adalah seperti ini. Ini yang tadi ya, minusnya itu di B kuadrat. Dan ini adalah persamaan asimtotnya. Sampai situ dulu penjelasan mengenai hiperbola. Kita akan bahas latihannya nanti di pertemuan kita di kelas. Thanks for watching. God bless you all and bye-bye.